Dan untuk mengetahui kondisi cuaca terkini, langsung saja kita bergabung bersama reporter Patricia Mapaliei serta juru kamera Hengki Haryanto yang berada di BMKG Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, Patricia, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, seperti apa pantauan cuaca untuk DKI Jakarta dan sekitarnya? Ya, untuk DKI Jakarta paling tidak pada hari Sabtu 17 Oktober hari ini diberikan himbauan seperti itu dari BMKG untuk beberapa wilayah di DKI Jakarta akan adanya potensi terjadi hujan sedang hingga lebat di wilayah Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur, di mana waspada akan adanya hujan sedang hingga lebat ini akan disertai dengan angin kencang, kilat dan juga petir. Sementara itu di sejumlah daerah juga di hari Minggu 18 Oktober nanti juga demikian di DKI Jakarta, yaitu pada adanya waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat dan juga petir dan juga angin kencang di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur pada sore hingga menjelang malam hari. Sementara itu di daerah di sekitar DKI Jakarta seperti di Bogor, Bekasi, Depok pada hari ini siang hingga malam hari juga diberikan diberikan peringatan kepada masyarakat untuk tetap waspada terjadinya atau adanya potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang, kilat petir di wilayah tersebut yang saya sebutkan tadi. Sementara itu sampai dengan sejauh ini BMKG atau data dari BMKG mengatakan bahwa 17% daerah di wilayah Indonesia ini sudah memasuki musim penghujan. Untuk itu masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaannya di daerah-daerah yang sudah memasuki musim penghujan. Sementara sisanya itu 83% wilayah di Indonesia masih berada pada musim kemarau, di mana curah hujan sendiri untuk 17% wilayah di Indonesia yang sudah memasuki musim penghujan. Diperkirakan untuk hujan dengan tingkat intensitas tinggi akan terjadi pada akhir Oktober hingga November 2020. Sementara itu curah hujan tinggi pada Oktober minggu kedua diperkirakan akan mengguyur daerah Kalimantan Utara bagian utara, kemudian Sulawesi Barat bagian utara, Papua Barat bagian tengah dan Papua bagian tengah. Sementara curah hujan tinggi pada Oktober minggu ketiga diperkirakan mengguyur wilayah Aceh bagian selatan, Sumatera Barat bagian selatan, sebagian Bengkulu, Papua Barat bagian tengah dan Papua bagian tengah. Sementara itu, curah hujan tinggi pada bulan November minggu pertama diperkirakan akan mengguyur wilayah Aceh bagian selatan, kemudian Sumatera Barat bagian selatan, sebagian Bengkulu dan Papua bagian tengah. Anggita. Ya, Patricia, lalu daerah mana saja yang rawan terjadi bencana dalam musim penghujan kali ini? Ya, Kabid Diseminasi Informasi Iklim dan juga Kualitas Udara BMKG Haritirto Jatmiko kemudian memberikan semacam peringatan begitu kepada masyarakat yang pastinya berada atau sudah mulai memasuki musim penghujan, di mana tadi saya sebutkan ada 17 daerah yang sudah memasuki musim penghujan, di mana sejumlah antisipasi ini dapat dilakukan oleh masyarakat seperti melakukan pengecekan dan juga pembersihan saluran air, di mana daerah-daerah lainnya seperti daerah yang memiliki daerah perbukitan ini juga diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan akan terjadinya longsor atau mungkin bencana-bencana alam lainnya, sehingga masyarakat juga diharapkan untuk tetap memperbaharui informasi terkait dengan cuaca setiap harinya apabila juga akan melakukan perjalanan. Dan info update cuaca dapat didapatkan di bmkg.go.id ataupun di sejumlah media sosial yang dimiliki oleh BMKG. Sementara itu juga diingatkan kepada masyarakat itu terkait dengan adanya iklim La Nina yang sementara melanda begitu di wilayah Indonesia, di mana iklim La Nina ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi hujan 40% di atas normalnya, sehingga peningkatan kewaspadaan diperlukan oleh masyarakat. Namun demikian dampak La Nina tidak akan seragam di seluruh Indonesia, Anggi, di mana pada bulan
Oktober hingga November, peningkatan curah hujan bulanan akibat La Nina dapat terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, kecuali di Sumatera. Selanjutnya pada bulan Desember hingga Februari 2021, peningkatan curah hujan akibat La Nina dapat terjadi di Kalimantan bagian timur, Sulawesi, kemudian Maluku, Maluku Utara, dan juga Papua. Diharapkan masyarakat tetap memperbarui informasi terkait dengan cuaca atau update cuaca setiap harinya di wilayah tempat Anda tinggal. Demikian, Anggita. Baik, terima kasih Patricia untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Patricia Mapaliei serta juru kamera Hengki Haryanto melaporkan dari BMKG Kemayoran, Jakarta Pusat.